Assalamualaikum semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Tersesat di Gunung Lawu, Part 2. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitternya, @lobdreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tiba-tiba terdengar suara berdebum seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah dan diikuti suara geraman seperti geraman harimau. Beberapa kali kudengar suara geraman harimau tersebut. Seolah sedang berusaha mengintimidasi lawan atau mungkin mangsa. Entah kepadaku atau yang lain. Yang jelas rasa takutku kini seolah telah berada di puncaknya, meski masih terus berusaha kulawan dengan bacaan-bacaan zikir. Anehnya, Kevin tetap tertidur pula seolah tidak merasakan kengerian ini. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain seperti orang bercakap-cakap. Hanya saja aku tidak mengerti bahasa yang digunakan. Suara itu masih terus terdengar. Tak berapa lama nada orang-orang yang bicara di luar berubah meninggi. Mereka seolah sedang berdebat, atau tepatnya saling mengancam. Semakin lama ku dengar suara-suara itu semakin lirih hingga akhirnya hilang begitu saja. Berbarengan dengan hilangnya suara-suara itu, perlahan hujan pun mereda dan angin juga berhembus semakin pelan. Cuaca berangsur tenang meski rintik hujan masih tetap turun membasahi bumi ini. Begitu pula denganku yang merasa semakin tenang tak lagi diliputi rasa takut berlebihan. Perlahan aku pun semakin kehilangan kesadaran dan akhirnya terlelap. Pagi di hari kedua pendakian ini cuaca sudah tak lagi hujan. Tapi kabut tebal masih menyelimuti setiap sisi gunung ini. Tak terlihat matahari terbit di ufuk timur, sehingga membuat suhu udara tetap dingin menusuk seperti hari sebelumnya. Aku dan Kevin bersiap melanjutkan perjalanan pendakian ini menuju ke puncak yang dikenal dengan Puncak Hargo Dumilah. Kami membuat sarapan, lalu membereskan seluruh peralatan dan menatanya ke dalam ransel. Di antara kami tak ada pembahasan mengenai kejadian semalam. Meski tanpa sebuah kesepakatan, kami seolah mengerti bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dibicarakan. Setidaknya hingga kami telah turun dan sampai di base camp nanti. Setelah semua persiapan selesai dan tentunya kami sudah sarapan dan sedikit pemanasan, kami pun melanjutkan perjalanan pendakian. "Lewat mana mas?" tanya Kevin. "Gak tahu Kevin. Peta pendakian kemarin kayaknya hilang deh. Terakhir aku ingat aku simpan di kantong celana, tapi tadi ku cari gak ada," ucapku. Aku mencoba mengamati area sekitar untuk mencari jalur pendakian. Tapi kabut tebal ini benar-benar mengacaukan kemampuan orientasiku. Wajar saja karena jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Depan situ sepertinya jurang. Karena arahnya menurun dan gak kelihatan kalau ada jalan. Ketutup kabut juga. Terlalu berisiko juga kalau aku ngamati lebih jauh. Sepertinya kita harus ambil kiri ke arah tanjakan sana. Kayaknya itu ada jalan, ucapku memberikan hasil orientasi meski aku sendiri masih setengah ragu. Dari sinilah kesalahan fatal terjadi. Aku yang biasanya memilih tidak melakukan pergerakan ketika kondisi tidak aman seperti ini memilih nekat melanjutkan perjalanan. Padahal ini adalah pertama kalinya aku ke sini. Sejujurnya ada rasa ragu, tetapi entah dorongan dari mana seolah menyuruhku untuk segera melanjutkan perjalanan. Mungkin itu egoku sendiri yang berambisi ingin segera sampai puncak. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi ketika aku mulai mengayun langkah menuju ke jalur yang kuanggap jalur pendakian menuju Puncak Hargo Dumilah. Kevin mengikuti tepat di belakangku. Aku memang menyuruhnya sedekat mungkin denganku. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh apalagi sampai tidak terlihat. Sangat berbahaya. Sesekali aku mengajaknya bicara untuk mengetahui bahwa dia masih berada di belakangku. Beberapa waktu berjalan, jalur yang kulalui ini menjadi semakin terbuka. Tak ada pohon-pohon besar di sekitarku.
Hanya rumputan, beberapa pohon cantigi dan kontur tanah di sekitarku pun terlihat datar. Sepertinya ini area padang rumput atau sabana. Sayangnya kabut yang masih tebal ini menghalangi pandanganku, sehingga aku tidak bisa melihat kondisi medan hingga jarak yang lebih jauh. Semakin lama aku berjalan, jalan setapak yang sejak tadi kulalui semakin menghilang. Hanya tersisa hamparan rumput berukuran pendek tetapi rapat di sekitarku. Aku seperti sedang berada di tengah-tengah lapangan yang sangat luas. Perasaanku semakin tidak menentu. Jika aku melalui jalur yang benar, seharusnya jalur pendakian akan tetap terlihat. Karena Gunung Lawu ini cukup populer, jadi sangat tidak mungkin jalur pendakian akan tertutup rapat atau bahkan menghilang seperti ini. Atau mungkin saat ini aku dan Kevin sedang tersesat. Menyadari terjadi kejanggalan, aku pun menghentikan langkahku. Aku harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan akan melanjutkan perjalanan ini atau berhenti saja menunggu kondisi membaik. Seperti dalam prinsip teknik hidup di alam bebas. Jika kita menyadari bahwa kita sedang tersesat, maka harus menerapkan prinsip stop. Yaitu sit, think, observe dan plan. Sit untuk berhenti menenangkan diri terlebih dahulu, terutama mengendalikan pikiran supaya tidak panik dan melakukan kesalahan lebih fatal. Think untuk berpikir, mengingat setiap detail perjalanan hingga bisa terjadi kesalahan yang menyebabkan tersesat. Observe untuk observasi dan analisa. Observasi lokasi, peralatan, perbekalan, kesehatan, kondisi fisik dan lain-lain. Plan untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan analisa tadi. Sepertinya kita tersesat, Kevin. Jalur ini aneh, bukan tipikal jalur pendakian umumnya, ucapku kepada Kevin yang masih tetap terlihat tenang. Terus gimana, Mas? Kita berhenti di sini dulu nunggu kabut hilang atau lanjut cari jalan keluar? Tanyanya. Kita gak tahu sampai kapan kabut ini bakal hilang. Kita juga belum tahu resikonya kalau kita tetap di sini. Area ini terlalu terbuka. Sangat berbahaya kalau ada binatang liar atau kalau cuaca memburuk dan terjadi badai seperti semalam. Tenda bisa hancur ke bawah angin atau lebih buruk bisa tersambar petir, ucapku. Kamu tunggu sini bentar, jangan kemana-mana. Aku mau coba lihat sekeliling siapa tahu ada jalan tembusan. Aku bikin tanda pakai tali aku ikat di rumput biar bisa balik lagi ke sini, sambungku. Siap Mas, jawabnya. Ingat, jangan kemana-mana, tegasku lalu pergi meninggalkannya. Waktu menunjukkan pukul 10, artinya sudah sekitar 2 jam aku dan Kevin tersesat di area ini. Aku mulai melangkah mengikuti instingku. Karena orientasi medan kurasa sudah mustahil dilakukan dalam kondisi kabut seperti ini, maka insting adalah satu-satunya pemandu yang kini kumiliki. Setiap jarak kurang lebih 5 meter aku memasang penanda berupa tali plastik berwarna orange yang kuikat di rerumputan. Harap dimaklumi aku harus meninggalkan sampah, mengingat kondisi darurat maka terpaksa kulakukan. Aku terus menyusuri padang rumput yang sekilas kulihat setiap tempat ini terlihat sama. Sulit membedakan antara lokasi yang sudah pernah kulalui dengan lokasi yang baru kudatangi. Satu-satunya pembeda yang mudah kukenali adalah potongan tali berwarna orange yang kuikatkan di rumput. Beberapa kali kutemui adanya sesajen yang diletakkan begitu saja di sepanjang perjalananku. Bulu kuduku seketika meremang. Artinya tempat ini banyak digunakan untuk ritual atau menyepi oleh orang dengan tujuan tertentu. Yang pastinya juga banyak penghuni gaib pula di sini. Aku terus berjalan hingga pada akhirnya langkahku terhenti karena tepat di depanku berdiri kokoh dinding batu menjulang tinggi yang tak terlihat ujungnya. Wah buntu nih, begitu batinku. Aku kembali berpikir. Sepertinya sia-sia jika aku mencari jalan keluar sekarang. Lebih baik aku menunggu hingga kabut memudar atau bahkan hilang, sehingga aku bisa berorientasi dengan baik. Dan lokasi di pinggir dinding batu ini juga cukup baik untuk dijadikan tempat camp. Masih ada perlindungan dari dinding ini dari sapuan angin maupun sambaran petir jika nantinya cuaca memburuk. Lagi pula persediaan logistik kami masih cukup untuk bertahan hidup selama 3 hari. Lebih baik sekarang aku kembali ke lokasi Kevin menunggu dan mengajaknya kemari, batinku. Aku kembali melangkah mengikuti tanda yang tadi kubuat. Kusempatkan melihat jam tanganku, ternyata waktu menunjukkan pukul 11.
Berarti sudah sekitar 1 jam aku menyusuri lokasi ini mencari jalan keluar. Semoga Kevin baik-baik saja. Cukup lama aku menyusuri jalan mengikuti tanda yang kubuat tadi. Dan kurasa aku sudah cukup dekat dengan lokasi Kevin kutinggalkan tadi. Terus kujaga konsentrasiku untuk mengikuti tanda yang kubuat tadi. Selama aku tidak kehilangan tanda ini, aku juga tidak akan kehilangan Kevin. Saat aku sedang fokus berjalan, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara seseorang yang seolah berbisik di telingaku. "Pergi." Begitulah yang kudengar. Sontak aku menoleh mencari sumber suara tadi. Tapi tak kutemukan seorang pun di sekitarku. Tentu saja, tengkukku meremang. Aku yakin, sangat yakin tak ada seorang pun di sini kecuali aku dan Kevin. Harapanku satu-satunya hanyalah halusinasi. Semoga ini hanya halusinasi, ya benar ini hanya halusinasi. Begitu pikirku untuk memberikan sugesti pada diriku sendiri. Kulanjutkan mengayun langkah menuju ke lokasi Kevin tadi. Kali ini kupercepat langkahku supaya aku bisa segera sampai di sana. Samar di depanku kulihat sesuatu bergerak. Kuhentikan langkahku dan bersiaga. Yang aku takutkan adalah binatang liar hendak menyerangku. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas bentuk dari sesuatu yang bergerak tadi. Manusia, yaitu bentuk tubuh manusia yang sedang bergerak menuju ke arahku. Semakin lama semakin jelas sosok itu terlihat yang ternyata adalah Kevin sedang berlari mengikuti tanda yang kubuat. Akhirnya ketemu juga Mas, ucapnya diiringi nafasnya yang memburu ketika sampai di depanku. Sekejap kuamati terlebih dahulu. Apakah ini benar Kevin temanku atau makhluk gaib yang menyerupai Kevin untuk menggodaku? Setelah aku yakin bahwa ini betul Kevin, aku mulai bicara dengannya. "Duduk dulu. Atur nafas, tenang dulu. Ini diminum," ucapku sembari memberikan sebotol air putih. "Ada apa? Kenapa kamu lari begitu? Seharusnya kamu tetap diam di tempatmu." "Bahaya, untung saja kamu ketemu denganku," sambungku setelah kulihat Kevin mulai tenang. "Tadi gak lama pas kamu pergi, Mas. Aku masih duduk santai sambil ngudut aja. Tiba-tiba aku dengar suara seperti langkah kaki orang di belakangku. Awalnya hanya satu orang, lama-lama jadi banyak. Aku coba lihat ke belakang ternyata gak ada orang. Aku lihat lagi ke depan sambil terus berdoa dan mencoba tenang. Gak lama aku dengar lagi suara langkah kaki tadi. Kali ini diikuti bau-bauan yang aneh. Gimana sih, kayak bau singkong bakar tapi campur-campur sama bau kembang. Takut banget sebetulnya aku, Mas. Tapi aku juga penasaran. Akhirnya aku nengokkan. Dan gila, kaget banget aku Mas. Tiba-tiba di belakangku ada orang berdiri, tapi yang kelihatan cuma kakinya, badan dan kepalanya ketutup kabut. Tinggi banget. Aku masih kaget sampai gak bisa gerak. Aku masih terus lihatin dia. Lalu gak lama muncul lagi orang lain tapi kecil-kecil. Paling tingginya sepinggangku. Ada 5 atau 6 orang, gak tahu lupa aku Mas. Dan wajah dari orang yang kecil itu sangat menyeramkan, kepalanya gak beraturan, matanya merah menyala dan ada tanduknya. Mereka seperti menatapku tajam, kulihat mulutnya tersenyum menyeringai seperti mengancam, seketika aku lari aja. Untung aku masih sadar buat terus ngikutin tanda yang kamu buat ini Mas. Gak tahu mereka ngikutin atau gak, Kevin menceritakan pengalamannya ketika ku tinggalkan tadi sambil bergidik ketakutan. Jujur aku jadi bingung sekaligus bimbang setelah mendengar cerita dari Kevin. Bukan bingung dengan apa yang diceritakannya, tetapi bingung harus berbuat apa. Kondisi kami saat ini sedang tersesat, cuaca sedang berkabut tebal sehingga membuat kami kesulitan untuk mencari jalan keluar. Ditambah lagi adanya gangguan gaib dari penghuni gunung ini. Bertahan di sini atau bergerak mencari jalan keluar sama-sama beresiko. Kerasku berpikir mencari jalan keluar dari permasalahan ini hingga membuat kepalaku serasa hampir pecah. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Setelah ini kita jalan lagi, ucapku. Kita kemana Mas? Kamu sudah ketemu jalur? Tanyanya masih diliputi rasa takut. Belum. Tapi aku tadi ketemu tempat yang mungkin lebih aman dari tempat ini. Setidaknya aman dulu kalau tiba-tiba nanti badai lagi. Cuma aku gak berani jamin kita aman dari gangguan mereka, jawabku.
Duh, takut aku mas, ucapnya. Sama, aku juga takut. Tapi kalau kita nyerah, mereka akan dengan mudah menguasai kita. Bagaimanapun juga kita harus tetap berusaha, ucapku sedikit meyakinkannya. Aku manut saja mas, jawabnya pasrah. Kalau boleh jujur, sejak bertemu Kevin tadi, perasaanku sudah tidak menentu. Aku mempercayai penuturannya. Pasalnya aku sendiri pun merasakan bahwa saat ini mereka ada di sekitar kami. Aku memang tak bisa melihatnya, aku tak pernah bisa melihat penampakan mereka secara langsung dalam bentuk nyata. Tetapi aku bisa merasakannya. Bahkan aku bisa merasakan berapa jumlah mereka saat ini. Yang jelas banyak, sangat banyak hingga tak terhitung. Mereka mengelilingi kami seolah hendak menerkam kami bersama-sama. Cukup kuat energi yang mereka keluarkan, terbukti sedari tadi aku tak berhenti bergidik ngeri. Kita jalan aja sekarang, Vin. Jangan terlalu lama di sini. Terlalu dingin, ucapku. Ayo mas, sahutnya diikuti gerakannya beranjak dari tempatnya duduk. Kami kembali berjalan menyusuri sabana ini mengikuti tanda yang tadi kubuat. Cukup lama kami berjalan. Mungkin sudah melebihi waktu yang kugunakan saat kembali dari pinggir tebing hingga bertemu Kevin tadi. Tetapi dinding tebing yang tadi kutemui tak juga kutemukan. Aku kembali merasa aneh. Seingatku tidak terlalu jauh. Aku pun menghentikan langkahku dan mengamati sekitarku. Kulihat tanda tali yang kubuat pun masih ada. Kenapa mas? Tanya Kevin penasaran dengan tingkahku. Kok kita gak nyampe-nyampe ya? Seingatku gak jauh kok. Lagian ini tanda tali pun masih ada dan terus kuikuti. Tapi kenapa gak sampai-sampai ya? Ucapku kebingungan. Terus gimana mas? Ucapnya. Rokok masih? Tanyaku diikuti ekspresi bengong Kevin yang terheran tiba-tiba aku menanyakan rokok. Malah bengong. Rokok masih? Aku mau ngudut dulu biar tenang dan bisa mikir, sambungku. Oh masih mas, ini. Ucapnya sembari memberikan sebungkus rokok padaku beserta koreknya. Ku terima rokok dari Kevin lalu membakarnya dan kulanjutkan dengan menaruh ranselku. Aku ingin beristirahat sejenak di sini menenangkan diri supaya bisa berpikir lebih jernih untuk mencari jalan keluar. Dan rokok membantuku untuk bisa rileks. Lagi pula kurasakan punggungku semakin berat dan panas. Mungkin pengaruh beban ransel yang sedari tadi selalu kubawa. Atau mungkin ada beban tambahan. Suasana di sini tak beda jauh, sama mencekamnya. Tapi aku sudah sedikit tak peduli. Yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana caranya bisa keluar dari situasi ini. Di belakangmu mas. Tiba-tiba Kevin teriak sambil menunjuk-nunjuk arah belakangku. Spontan aku pun menoleh ke arah yang ditunjuk Kevin. Tak kutemukan siapapun atau apapun di situ. Kosong, hanya tas ranselku yang tergeletak di tanah, selebihnya dinding putih tak tertembus yang terbuat dari kabut. Tetapi tiba-tiba bulu kuduku kembali meremang, seluruh badanku merinding menandakan ada eksistensi mereka di dekatku. Kamu bisa lihat Vin? Tanyaku padanya. Aku memang belum mengenal Kevin sepenuhnya. Baru 2 tahun ini aku mengenalnya, dia adalah juniorku di organisasi pecinta alam. Jadi aku memang belum paham sepenuhnya tentang dia, terutama yang berkaitan dengan gaib. Apalagi maaf, dia berbeda keyakinan denganku. Jadi memang kami tidak pernah membicarakan hal semacam itu dengannya. Tapi kalau soal pengalaman dan kemampuan mendaki gunung, aku sangat paham sejauh mana kemampuan dia, karena aku sendiri yang melatihnya. Kadang bisa kadang gak mas. Keluargaku menganut kejawen yang cukup kental mas. Jadi, sejak kecil aku biasa lihat begituan. Cuma karena aku gak terlalu suka dan memang gak ada niat mendalami, jadi ya gitu. Kadang lihat kadang gak, jawabnya dan aku hanya manggut-manggut saja. Barusan kamu lihat apa? Tanyaku lagi. Ada seperti orang tiba-tiba muncul duduk di carriermu mas. Pas aku teriak tadi, tiba-tiba hilang gitu aja, jawabnya. Bentuknya seperti apa? Sengaja aku bertanya seperti itu mengabaikan pantangan umum dilarang membicarakan jika menemui hal gaib di gunung. Tujuanku sekedar untuk menguatkan mentalku saja. Begitulah caraku melawan. Bentuknya biasa sih sebetulnya mas. Kayak manusia biasa gitu. Pakai pakaian biasa, kaos dan celana.
Tapi mukanya sangat pucat dan sekitar matanya berwarna hitam. Makanya aku yakin kalau itu bukan manusia, jelasnya. Kita lanjut jalan aja Vin, ucapku. Sebelum jalan, aku meletakkan bungkus rokok yang telah kosong di dekat salah satu tanda tali. Kami mulai melangkah, Kevin tetap mengikutiku dari belakang. Ku coba menajamkan konsentrasiku sambil terus berzikir meminta perlindungan dan jalan keluar dari situasi ini. Tak lupa aku juga menyuruh Kevin terus berdoa menurut keyakinannya. Cukup lama kami berjalan tapi masih belum bertemu dengan ujung tempat ini atau dinding tebing yang pernah kutemui sebelumnya. Hingga beberapa saat lamanya aku pun akhirnya berhenti. Mataku terus memandang ke bawah ke arah suatu benda yang kukenali. Benar saja, aku melihat bungkus rokok yang tadi sengaja ku tinggalkan. Artinya sejak tadi kami hanya berputar-putar saja lalu kembali ke tempat semula. Sudah gak benar ini Vin. Coba kamu lihat itu, ucapku sembari menunjuk bungkus rokok di depan ujung sepatuku. Jadi kita hanya muter aja dari tadi mas? Ucapnya. Kita dikerjain. Kita dibikin bingung dengan dibuat berjalan berputar saja dari tadi, jawabku. Terus gimana mas? Lanjutnya. Keluarin kompor Vin. Kita ngopi dulu, ucapku. Aku rasa memang percuma jika kami terus berjalan tapi ujungnya kembali lagi di tempat ini. Jadi lebih baik berhenti dulu. Dan ngopi adalah solusi terbaik untuk saat ini. Apapun yang terjadi nanti, kami akan hadapi saja sampai batas kemampuan kami. Meski diselimuti rasa takut dan ancaman teror, kami tetap berusaha tenang dan santai. Sepanjang mereka tidak menampakkan diri secara langsung atau bahkan menyerang, kami pun akan berusaha menikmati situasi ini dengan cara kami. Gangguan seperti ini memang bukan pertama kalinya kualami. Di pengalaman-pengalaman pendakianku sebelumnya pun aku pernah mendapatkan sambutan semacam ini. Jadi aku tidak terlalu kaget. Meski, tetap kuakui rasa takut dan khawatir tetap kurasakan. Aku khawatir kami tak bisa kembali lagi dan menjadi salah satu korban di gunung ini. Waktu saat ini menunjukkan pukul 12 siang. Lumayan lama juga kami tersesat di situasi dan tempat ini. Saat kami sedang asik menikmati kopi dan sekaligus makan siang, tiba-tiba kurasakan angin berhembus sedikit kencang menuju ke arah kami. Hawa yang lebih dingin pun kini menyeruak menghujam ke seluruh badan kami. Di kejauhan samar kulihat bayangan manusia berdiri memandang ke arah kami. Tak begitu jelas karena tersamarkan pekatnya kabut. Perlahan kulihat tangannya bergerak menunjuk ke arah kami lalu melambai. Entah apa maksudnya. Bisa saja dia menyuruh kami datang, atau mungkin juga menyuruh kami pergi dari tempat ini. Kevin lihat gak? Ucapku pada Kevin sambil menunjukkan sosok itu. Apaan mas? Aku gak lihat apa-apa, jawabnya. Oke, berarti dia hanya ingin berinteraksi denganku, ucapku. Yuk jalan lagi, sambungku. Usai membereskan perlengkapan perkopian, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini kami kembali bergerak tetapi ke arah sosok itu. Entah mengapa instingku mengatakan aku harus ke sana. Kevin tetap mengikutiku, tapi kali ini dia kutugaskan memasang tanda di sepanjang perjalanan. Bagaimanapun juga antisipasi harus tetap dilakukan. Tapi entah mengapa, semakin kami mendekatinya, sosok itu pun semakin menjauh. Tapi dia tetap melambaikan tangannya. Aku sedikit mempercepat langkahku, Kevin yang berjalan sambil memasang tanda pun jadi sedikit tertinggal. Mas tungguin, teriak Kevin di belakangku. Seolah tak mengindahkan panggilan Kevin, aku tetap berjalan cepat menuju ke arah sosok itu. Hingga akhirnya perlahan sosok itu pun menghilang. Tanpa kusadari kini aku sendirian. Saat ku tengok ke belakang ternyata Kevin tidak terlihat. Kevin, Kevin, teriakku memanggilnya. Tak ada jawaban, mungkin dia terlalu jauh atau suaraku tidak terdengar olehnya sebab terbias kabut yang memang sangat tebal. Sambil tetap menunggu Kevin, aku mencoba mengamati sekitarku. Tanah yang kupijak sedikit berpasir dan ada beberapa batu berukuran sedang di depanku. Ku coba mengamati lebih seksama, kulihat ada air. Ternyata aku berada di pinggir sebuah danau atau telaga, kemungkinan saat itu aku berada di pinggir Telaga Kuning Gunung Lawu. Tak berselang lama, muncul gumpalan semacam asap bergulung-gulung di atas batu yang paling besar di depanku.
Cukup lama asap itu bergerak-gerak di sekitar situ, hingga pada akhirnya asap itu terpecah menyebar lalu menghilang begitu saja. Aku masih tertegun melihat kejadian itu, hingga aku disadarkan dengan datangnya seekor burung jalak yang entah sejak kapan sudah hinggap di atas batu. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.